Tidak semua orang menyadari bahwa rasa lelah yang mereka bawa bukanlah kelemahan, melainkan tanda dari perjalanan jiwa yang istimewa. Ada orang-orang yang sejak awal hidupnya merasa berbeda, lebih banyak merenung, lebih sering terluka, dan lebih dalam merasakan makna kehidupan. Mereka bukan tersesat, melainkan sedang ditempa. Di balik kesunyian, air mata, dan pertanyaan yang tak selalu menemukan jawaban, Tuhan sedang membentuk jiwa-jiwa tertentu dengan cara yang tidak biasa. Jiwa yang tidak dipilih untuk hidup mudah, tetapi dipilih untuk memahami kehidupan lebih dalam. Jika kamu pernah merasa diuji tanpa henti, dikuatkan secara diam-diam, dan diselamatkan pada saat paling gelap, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin kamu adalah salah satu dari jiwa terpilih, jiwa yang paling dicintai oleh Tuhan. 1. Kamu diuji lebih awal dan lebih dalam. Sejak awal hidup, jalan yang kamu lalui tidak pernah benar-benar ringan. Saat banyak orang belajar tertawa tanpa beban, kamu justru belajar bertahan dalam diam. Kehilangan datang sebelum kamu benar-benar siap. Kekecewaan hadir dari orang-orang yang kamu percaya, dan penderitaan terasa seperti bagian dari keseharian. Ada masa ketika kamu bertanya, "Mengapa hidup sekeras ini padaku?" Namun semua itu bukanlah hukuman. Tuhan tidak sedang menjatuhkanmu, melainkan membentukmu. Setiap ujian adalah proses pemurnian jiwa, membersihkan hatimu dari kesombongan, mengikis egomu, dan mengajarkanmu makna keikhlasan. Jiwa terpilih ditempa lebih awal agar tidak mudah rapuh saat menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Lewat luka-luka itulah kamu belajar memahami perasaan orang lain. Kamu tahu rasanya jatuh tanpa pegangan, sehingga hatimu menjadi lebih lembut terhadap mereka yang menderita. Kamu tidak menghakimi, karena kamu pernah berada di posisi paling rendah. Empatimu lahir dari pengalaman, bukan sekadar kata-kata. Banyak orang mungkin tidak tahu betapa kuatnya dirimu. Mereka hanya melihat senyummu, bukan perjuangan panjang di baliknya. Tetapi Tuhan tahu. Dia mempercayakan ujian berat, karena Dia tahu jiwamu mampu menanggungnya. Setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Semuanya dicatat, semuanya bermakna. Jika hari ini kamu masih berdiri, meski dengan hati yang pernah hancur, itu adalah bukti bahwa kamu adalah jiwa yang kuat. Dan kekuatan itu lahir karena Tuhan telah lebih dulu melatihmu. Ujianmu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kepercayaan Tuhan pada kekuatan jiwamu. 2. Hatimu sangat peka terhadap kebenaran dan ketidakadilan. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa berdamai dengan kebohongan. Hatimu terasa sesak saat melihat ketidakadilan, meski itu tidak menimpamu secara langsung. Kamu merasakan luka orang lain seolah itu adalah lukamu sendiri. Ketika dunia memilih diam, jiwamu justru gelisah. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena hatimu hidup dan penuh cahaya. Kepekaan ini seringkali menjadi beban. Kamu mudah lelah secara emosional, mudah tersentuh oleh kata-kata, dan sulit berpura-pura bahagia saat hati sedang tidak baik-baik saja. Namun justru disitulah letak keistimewaanmu. Tuhan menitipkan nurani yang tajam agar kamu menjadi pengingat bahwa kebenaran tetap harus dijaga, meski dunia memilih nyaman dalam kepalsuan. Jiwa terpilih tidak diciptakan untuk menutup mata. Kamu dipanggil untuk melihat lebih dalam, merasakan lebih jauh, dan memahami makna di balik setiap peristiwa. Itulah sebabnya kamu sering terluka oleh sikap manusia, tetapi juga mudah terharu oleh kebaikan kecil yang tulus. Sebuah senyum sederhana, doa diam-diam, atau kejujuran yang langka bisa membuat hatimu bergetar. Kadang kamu bertanya mengapa Tuhan memberimu hati yang terlalu peka. Jawabannya sederhana, karena dunia membutuhkan jiwa yang masih bisa merasa. Kepekaanmu adalah amanah. Selama kamu menjaga hati itu dengan keikhlasan, Tuhan akan selalu menjagamu dari kehilangan arah. 3. Kamu sering merasa sendiri, meski tidak benar-benar sendiri. Ada perasaan sunyi yang sering datang tanpa alasan yang jelas. Kamu bisa berada di tengah banyak orang, tertawa dan berbincang, namun tetap merasa kosong di dalam. Bukan karena kamu tidak dicintai, melainkan karena jiwamu mencari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kehadiran fisik. Kamu merindukan koneksi yang tulus, bukan sekadar kebersamaan yang ramai.
Jiwa terpilih sering merasa tidak sepenuhnya cocok dengan dunia. Percakapan dangkal terasa melelahkan, drama kecil tidak lagi menarik, dan hiruk-pikuk kehidupan membuatmu ingin kembali ke ruang sunyi. Dalam kesendirian itulah kamu justru merasa paling jujur dengan diri sendiri. Di sanalah kamu bisa mendengar suara hatimu tanpa gangguan. Kesunyian yang kamu alami bukanlah tanda ditinggalkan. Sebaliknya, itu adalah cara Tuhan menarikmu lebih dekat. Saat dunia menjauh, Tuhan mendekat. Dalam diam, Dia menenangkan, menguatkan, dan membimbing langkahmu. Tidak semua orang diberi kemampuan untuk bertahan dalam sunyi, hanya jiwa-jiwa tertentu yang sanggup menjadikannya tempat bertumbuh. Mungkin orang lain tidak memahami mengapa kamu sering memilih menyendiri. Namun Tuhan tahu, kesendirian itu bukan pelarian, melainkan pertemuan. Pertemuan antara jiwamu dan makna hidup yang lebih tinggi. Dan di saat kamu merasa paling sendiri, sesungguhnya kamu sedang paling dekat dengan Tuhan. 4. Kamu dipaksa untuk kuat, bahkan saat ingin menyerah. Ada masa ketika kekuatan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Saat kamu ingin berhenti, hidup justru menuntutmu untuk tetap berdiri. Tidak ada bahu untuk bersandar, tidak ada kata yang benar-benar mengerti, dan tidak ada jalan kembali. Kamu dipaksa melangkah meski hatimu lelah dan jiwamu nyaris runtuh. Seringkali, kamu menjadi kuat bukan karena ingin, tetapi karena keadaan tidak memberimu pilihan lain. Kamu belajar menahan air mata, menyimpan luka, dan tersenyum di saat hati sedang hancur. Orang lain mungkin mengira kamu baik-baik saja, tanpa tahu bahwa setiap langkahmu adalah hasil dari perjuangan batin yang panjang. Namun di balik semua itu, ada kekuatan tak terlihat yang selalu menopangmu. Setiap kali kamu hampir jatuh, selalu ada alasan kecil untuk bertahan. Sebuah doa yang terucap lirih, harapan samar yang belum padam, atau pertolongan yang datang tepat ketika kamu benar-benar kehabisan daya. Itulah cara Tuhan menjaga jiwa terpilihnya. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah, tetapi Dia menjanjikan penyertaan. Ketika kamu dipaksa menjadi kuat, sesungguhnya Tuhan sedang memperlihatkan betapa besar daya yang Dia tanamkan dalam dirimu. Kamu masih berdiri hari ini bukan karena kamu hebat semata, melainkan karena Tuhan tidak pernah melepaskan tanganmu, bahkan di saat kamu hampir menyerah. 5. Kamu terus bertumbuh, meski berkali-kali terluka. Tidak semua orang mampu bangkit setelah terluka, tetapi kamu memilih untuk tidak berhenti. Luka-luka yang kamu alami mungkin meninggalkan bekas, namun tidak mengeraskan hatimu. Justru dari sanalah kamu belajar memahami kehidupan dengan lebih bijaksana. Kamu mengenal sakit, sehingga kamu tahu bagaimana caranya tidak melukai. Setiap kegagalan mengajarkanmu kerendahan hati. Setiap kehilangan mengajarkanmu keikhlasan. Kamu belajar menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami, dan tidak semua orang harus bertahan dalam hidupmu. Perlahan, kamu melepaskan apa yang memang tidak ditakdirkan untuk tinggal, tanpa kebencian, tanpa dendam. Yang membuatmu istimewa bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tetapi karena kamu selalu bangkit dengan versi diri yang lebih baik. Kamu tumbuh dalam kesadaran, bukan dalam kemarahan. Kamu memilih memaafkan meski hatimu pernah hancur, memilih mencintai meski pernah dikecewakan, dan memilih percaya meski pernah dikhianati. Inilah tanda paling jelas dari jiwa yang dicintai Tuhan. Kemampuan untuk menjadikan luka sebagai pelajaran, bukan alasan untuk menjadi pahit. Kamu adalah cahaya yang lahir dari kegelapan, dan semakin dalam gelap yang pernah kamu lalui, semakin terang cahaya yang kini kamu pancarkan. Jika selama ini kamu merasa hidupmu berbeda, terasa lebih berat, dan penuh pertanyaan, kini kamu tahu bahwa semua itu bukan tanpa alasan. Tuhan tidak pernah sembarangan memilih jiwa. Mereka yang diuji lebih dalam, dibuat lebih peka, ditempa dalam kesunyian, dan dipaksa menjadi kuat adalah mereka yang sedang dipersiapkan untuk makna yang lebih besar. Jangan iri pada jalan orang lain yang terlihat lebih mudah. Jalanmu memang tidak ramai, tetapi penuh cahaya. Setiap air mata yang pernah jatuh, setiap doa yang terucap dalam diam, dan setiap luka yang berhasil kamu sembuhkan perlahan adalah bukti kasih Tuhan yang nyata dalam hidupmu. Teruslah melangkah dengan hati yang jujur dan niat yang bersih. Jika suatu hari kamu merasa lelah, ingatlah bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian.
Tuhan selalu lebih dekat daripada yang kamu kira. Dan jika kamu masih bertahan hingga hari ini, itu adalah tanda yang paling jelas. Kamu adalah jiwa terpilih yang sangat dicintai olehnya. Kalau kamu merasa pembahasan ini menyentuh hati, membuka wawasan, atau membuatmu merasa lebih terhubung dengan dirimu sendiri, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.